Aldi Taher, pamornya makin melejit. Selain banyak digandrungi warganet dan dijagokan bakal lolos sebagai anggota dewan, sederet komika dan selebriti juga salut dengan aksi gokil Aldi. Salah satunya adalah komika masyhur Panji Pragiwaksono. Aldi Taher, bener kawan kita kan kawan kita Aldi Taher. Blank dia mah. Aldi Taher tuh kombinasi dari pede aja, tahu cara memanipulasi media, dan ya udah jalanin dulu aja lah gitu. Iya bener gak bohong gue. Dia tuh kombinasi dari tiga itu. Tidak Anda Aldi Taher, Anda tidak. Tapi Anda juga tidak pintar. Tapi Aldi Taher tuh tahu caranya memanipulasi media gitu. Manipulasi mungkin kesannya negatif ya, tapi lebih kepada membuat orang jadi ngasih respon kepada dia. Efeknya David Nurbianto bilang kalau di dapil gue pilih tuh bareng. Ya, itu kan efek yang diharapkan kan. Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu. Banyak. Maksudnya biar lucu sekalian aja biar gitu. Tanggung gila ya. Tanggung gila. Tanggung gila kan. Iya tanggung. Panji menilai jika gerakan Aldi saat ini adalah bentuk manipulasi dirinya agar mendapat respon di lingkungan masyarakat. Bahkan Aldi dinilai beda kala di depan dan di belakang kamera. Maka tak heran aksi nyelenehnya itu disukai dan dinikmati oleh publik. Aldi juga. Hah? Aldi juga. Aldi Taher juga. Beda di depan kamera sama nggak di depan kamera. Nggak pernah kesini, pernah kesini? Belum, jangan. Banyak orang kayak Uus juga sebel kan sama dia kan. Banyak orang benci, tapi menurut gua kebenciannya tak perlu, karena dia tuh tidak beneran seperti yang dia tunjukkan, sehingga benci sama karakter fiktif tuh buat apa gitu, nanti maksud gue. Iya kan orang sama begini kan karakter fiktifnya kan. Prasetyo sama Aldi Taher kan sama-sama. Menurut gua agak sama nih frekuensinya ya. Apa yang bikin beda gitu bang? Nggak ada, Aldi tuh gak dikonsep. Aldi tuh lebih kepada apa yang bisa gue lakuin aja, konsekuensi bantar belakangan gitu. Betul, dan menurut gua Aldi lebih lovable dibanding Vicky. Betul, gue setuju. Betul. Kalau Vicky kan masih ada kontroversi-kontroversi. Enek gitu. Tapi kalau Aldi orang malah menikmati karena lebih tahu karena ya ini emang kosong gitu. Dan kalau Aldi, kamera kelar, nggak ada orang media, dia langsung jadi orang yang nyaman ditertawakan, nyaman diketawain. Yang paling tahu anak-anak Suci 1X gue rasa. Anak-anak waktu itu pernah jadi roasting kan. Dia tuh kalau dia adalah beneran karakter yang dia tunjukkan, setiap kali ada orang ngomong dilawan pasti sama dia. Diomongin soal apa. Tapi dia tahu saat itu dia mesti ngerem. Pemain dia itu. Bahkan Panji menilai jika banyak orang yang merasa dirinya pintar, namun kenyataannya kosong. Dengan berseloroh, David Nurbianto, salah satu komika juga menilai jika Aldi lolos jadi anggota dewan, maka anggota dewan bakal tak berkutik dan hati-hati lantaran setiap aksinya bakal Aldi rekam dan posting sesuai dengan tagline di sosial media miliknya, rekam, posting. Gini, kenapa orang kayak David dan kayak teman-teman David banyak yang memilih dia? Karena menurut gue kita semua ini capek sama orang ngeblank yang pura-pura berisi. Iya kan? Aldi Taher mah emang gue gak ada isinya. Tapi gue akan blank juga. Toh orang yang gak ada isinya dan orang yang gak ada isinya dan apa adanya, sama orang yang gak ada isinya tapi pura-pura berisi, itu kan sebenarnya sama-sama dipakai badannya doang secara jumlah untuk matematika politik gitu. Ya udah, mending yang ini udah apa adanya. Sekalian aja. Sekalian aja. Dan kalau ada dia di dewan gitu, pasti dewan yang lain pasti agak sedikit membatasi ruang gerak. Iya. Karena kan Aldi apa-apa rekam posting kan. Takut aibnya kebongkar kan. Teman-temannya kayak, wah ada Aldi, rekam posting nih gitu. Jaga wibawa deh. Lantas melihat banyaknya dukungan dari para selebritas tanah air dan juga komika, akankah Aldi bakal all out untuk merebutkan satu kursi di parlemen dengan seluruh kontroversi yang dimilikinya? Belum lagi dukungan warganet yang menilai sisi lain kehidupan Aldi yang begitu memuliakan ibunda tercintanya yang kini tengah berjuang melawan sakit stroke. Hal itu tentu saja membuat warganet renyuh. Assalamualaikum. Sayangnya aku, cintanya aku, permaisuriku. Aku berangkat dulu ya, mulai nyanyi ya. Doain ya, insya Allah lancar ya. Mau nyanyi lagu Coldplay, tribute Coldplay yang ditahan konser. Doain ya, insya Allah bisa selalu bahagia di akhirat.
selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Look at the star, look how they shine for you. Dan insyaallah Ali jadi anggota DPR, amin. Bismillah, insyaallah. Mohon doa restu, ridhonya, insyaallah. I love you. Assalamualaikum. Dadah. Ini ibunya Mami ya, jadi ya, makasih ya. Dadah, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim, cintaku. Bismillah, mohon doa restu ya. Insyaallah DPR maju anggota DPR RI dari KTP itu. Insyaallah bisa selalu doain ya, dan lancar cintaku. Insyaallah bisa selalu bahagia di akhirat. Insyaallah selalu dalam Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, aku mendekatkan diri kepada Tuhan ya, kepada Allah, baca Al-Quran, alhamdulillah dapat kekuatan. Dan sekarang aku semangat buat ibu aku baru kena stroke lagi kemarin ya, 4 bulan lalu. Dan ya bismillah, aku sama kakak, sama adik, sama ayah semua kita merawat ibu ya, berjuang untuk ibu. Terus aku anak 3. Jadi aku tuh kalau kalian ngeliat aku ini ya istilahnya mungkin kalian ngeliatnya nggak bodoh lah. Itu aku cuma pengen menghibur. Dan aku pengen semangat terus untuk mencari nafkah buat anak istri aku gitu loh, buat ibu aku, buat keluarga. Pemirsa, nama darah kembar Rihanna dan Rihani menjadi perbincangan publik setelah keduanya diburu aparat polisi lantaran melakukan dugaan tindak penipuan. Keduanya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh sejumlah korban atas tuduhan penipuan pembelian gadget dengan harga murah. Tak tanggung-tanggung, si kembar Rihanna Rihani disebut-sebut sukses menipu hingga 35 miliar rupiah. Dengan penipuan iPhone tersangka kembar Rihanna Rihani, kami sudah menarik semua LP yang ada di jajaran di Polda Metro Jaya, dari Polres-Polres ya, Polres Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, kemudian di berbagai subdit kita anefkan, kemudian kita jadikan satu, kita buat tim khusus juga. Kita sudah buat tim khusus dan saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kedua orang pelaku penipuan ini. Karena memang kerugiannya cukup besar rekan-rekan sekalian. Dari satu LP itu ada yang 5 miliar, ada yang 4 miliar, kemudian 1, sekian miliar, ada juga yang 19 juta, ini bervariasi. Jadi sedang kita petakan, kita satukan penyidikannya, kita buat tim khusus di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dalam penyelidikan, pengejaran. Cukup ya. Beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik, yaitu produk-produk merek Apple, baik itu iPhone, kemudian laptop, AirPod, dan sebagainya, itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah, 20 hingga 30% dibandingkan harga pada umumnya. Nah, hal itulah yang kemudian menarik korban untuk melakukan pemesanan kepada si terlapor. Nah, modusnya seperti itu.
Aksi si kembar melakukan tindak penipuan sejak tahun 2021. Keduanya menjaring konsumen yang menggilai handphone mewah dengan cara pre-order. Rihani dan Rihana sengaja menawarkan handphone premium dengan harga murah. Keduanya bahkan mematok harga dengan selisih hingga 30% dari harga normal. Bukan hanya pembeli, sejumlah orang yang menjadi reseller, bisnis yang dikembangkan duo kembar itu justru mengalami kerugian lebih banyak. Dan korban yang membeli handphone itu diminta membayar sejumlah uang dan dijanjikan barang yang dibeli akan datang dalam 2 minggu. Sayangnya sejak dicari polisi, Rihana dan Rihani dikabarkan raib dan sulit ditemukan. Untuk kasus ini kan berbeda-beda ya. Dari berbagai tempat itu berbeda-beda, ada yang iPhone, ada juga yang lain, penipuan motif yang lain. Ya, modus yang lain maksudnya. Nah, ini sedang kita satukan, sedang kita analisis. Kita buatkan tim khusus dan tentu saja tidak ada yang bisa intervensi. Kita akan kejar terus sampai dapat pelaku ini. Mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan pelaku ini. Ya, awalnya dia datang kemari sewa mobil karena dia dulu kan pelanggan saya ya kan. Udah gitu setelah itu dia kan sewa mobil Toyota Sienna warna hitam B2352 SJS. Nah, setelah itu dia kan bayar pakai bulanan. Lancar-lancar sampai setelah 4 tahun, ada kesentuhan soal pembayaran, saya tagih ke rumahnya, tiba-tiba rumah yang di Jalan Tanah Ara itu udah nggak ada, dijual. Terus dia pindah ke Kompas Raya yang di Kampung Hutan, di perumahan Greenwood Townhouse di situ. Nah, setelah itu saya tanyakan ke security, ternyata dia udah minggat dari komplek itu, dari rumah itu. Total kerugian saya sekarang mencapai 30 jutaan.